Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Anik. Nah, di video kali ini aku bakal nempatin janji aku sesuai dari yang di video sebelumnya, bahwa aku bakal bahas soal-soal UTBK tahun 2019 dan ngasih pembahasan juga buat prediksi soal untuk ujian UTBK 2020. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, aku mau ingetin kalian buat like, comment, subscribe, dan share video ini, karena itu akan menambah semangat aku buat bikin video-video untuk pembahasan soal-soal dan memberikan soal-soal UTBK untuk kedepannya. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Nanti aku bakal insert soalnya di sebelah sini, dan aku bakal bacain soalnya, cara-cara ngerjainnya dari laptop aku ini. Untuk soal yang nomor 1 sampai 10, kalian bakal dihadapkan dengan tipe soal penalaran umum. Oke, di tipe soal penalaran umum kayak gini, biasanya kalian bakal dikasih 2-3 paragraf dan dilengkapi sama grafik atau tabel. Untuk di tipe soal ini, kalian bisa lihat sendiri, kalian dapat 2 paragraf yang salah satu paragrafnya cukup panjang dengan salah satu tabel ya. Tips kerjain dari aku adalah jangan pernah kalian baca teksnya secara keseluruhan, tapi bacalah soalnya terlebih dahulu, karena beberapa soal cuman bakal nyuruh berdasarkan paragraf 1, berdasarkan paragraf 2, kayak gitu doang. Jadi kalau kalian baca semuanya langsung dari awal, dan itu menurutku cuman buang-buang waktu doang, nggak efektif, dan paling kalian juga lupa kalian udah baca apa. Mending kalian baca soalnya dulu. Langsung aja, soal nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang salah? Dia minta kita mencari pernyataan yang salah ya. Jadi mau nggak mau kita harus baca paragraf 1. Nah kayak gini nih, kayak yang aku ngomongin tadi, kalau dia itu cuman minta paragraf 1 doang, nggak langsung simpulin kesimpulan dari bacaan di atas, nggak kayak gitu kan. Oh iya, tipe cara bacanya itu nggak usah dibaca secara keseluruhan, tapi kalian baca aja dengan cepat, atau tipe screening, yaitu membaca cepat dengan membaca kata kunci dari setiap kalimatnya. Aku kasih kalian 10 detik buat baca, dimulai dari sekarang. A few moments later. Oke, udah 10 detik. Ayo kita bahas untuk soalnya. Untuk option yang pertama, nilai rapor harus dibuat berdasarkan kejujuran sekolah. Kalian bisa lihat di kalimat nomor 4 yang mengatakan bahwa tentu saja kejujuran sekolah dituntut untuk itu. Itu merujuk pada pembuatan nilai rapor. Jadi, option A, nilai rapor harus dibuat berdasarkan kejujuran sekolah adalah pernyataan yang benar. Jadi option A bukan jawabannya ya. Terus lanjut ke option yang B. Kemampuan seorang siswa sulit diprediksi melalui nilai rapor. Kalian bisa lihat di kalimat nomor 5. Kejujuran sering tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya sulit memprediksi kemampuan seseorang. Nah, ini memiliki arti yang sama dengan option yang B, yang mana kemampuan seorang siswa sulit diprediksi melalui nilai rapor. Jadi option B bukan jawabannya. Terus kita masuk ke option yang C. Kemampuan seorang siswa dapat dicerminkan dari nilai rapor jika sekolah jujur. Kita bisa lihat dari kalimat nomor 6. Nilai rapor yang bagus belum tentu mencerminkan kemampuan yang sebenarnya jika kejujuran diragukan. Berarti, jika kejujurannya tidak diragukan, nilai rapor sudah tentu mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Jadi option yang C adalah option yang benar. Terus kita masuk ke option yang D. Kualitas seseorang dapat diketahui dengan tepat melalui nilai rapor. Ini merupakan pernyataan yang salah karena dia menggunakan kalimat dapat diketahui dengan tepat melalui nilai rapor. Sedangkan pada paragrafnya mengatakan bahwa sekolah itu tidak membuat rapor dengan jujur, sehingga sulit mencerminkan kualitas seseorang. Jadi
option D adalah pernyataan yang salah. Jadi jawabannya adalah option yang D. Tapi sekalian aku mau bedah untuk option yang E, gampang banget. Yang E, nilai rapor dijadikan sebagai kriteria kelulusan. Ini bisa kalian lihat di kalimat nomor 2 yang berkata bahwa salah satu perubahan itu adalah kriteria kelulusan yang menggunakan nilai rapor. Jadi, option yang E udah tentu pernyataan yang benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, masih berdasarkan paragraf 1. Jika sekolah membuat nilai rapor berdasarkan kejujuran, manakah di bawah ini kesimpulan yang benar? Oke, kita masuk ke option yang A. Kemampuan seseorang sulit diprediksi. Salah ya, karena kalian bisa melihat di kalimat nomor 5 lagi, yang mana kejujuran sering tidak sesuai harapan, akhirnya sulit memprediksi kemampuan seseorang. Jadi kalau kejujurannya udah pasti, kemampuan seseorang itu bakal mudah diprediksi. Oke, untuk option yang B, nilai rapor dapat mencerminkan kemampuan seseorang yang sesungguhnya. Ini merupakan pernyataan yang benar. Kalian bisa ngeliat dari nomor yang 5 lagi. Kejujuran sering tidak sesuai dengan harapan, akhirnya sulit memprediksi kemampuan seseorang. Berarti kalau rapatnya jujur, berarti dia dapat mencerminkan kemampuan seseorang yang sesungguhnya. Jadi jawabannya adalah option yang B. Tapi kalau kalian mau ngecek untuk option yang C, D, dan E, nggak apa-apa, aku juga mau bahas kalian. Yang C, hasil pencapaian kelulusan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Belum tentu ya, karena paragraf 1 nggak bahas tentang hasil kelulusan. Yang D, kualitas seseorang tidak dapat diketahui dengan tepat. Ini mempunyai arti yang sama dengan option yang A, sehingga option yang D juga merupakan pernyataan yang salah. Terus untuk option yang E, tingkat kelulusan siswa mudah dicapai oleh semua sekolah. Nggak tahu ya, karena dia paragraf 1 nggak menjelaskan tentang tingkat kelulusan siswa. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Masih berdasarkan paragraf 1, bila semua sekolah menerapkan sistem kejujuran dalam penilaian rapor, manakah simpulan berikut ini yang paling mungkin terjadi? Jadi di soal nomor 3 ini kita dituntut untuk berpikir dan menyimpulkan sendiri berdasarkan nalar kita. Yang A, nilai ujian nasional meningkat. Nggak ada ya, nggak ada dijelasin tentang nilai. Yang B juga, nilai ujian nasional menurun, tidak dijelaskan. Untuk yang C, ujian nasional perlu ditiadakan, sama sekali nggak masuk sama paragraf pertama. Untuk yang D, tingkat kelulusan meningkat, salah. Dan yang E, tingkat kelulusan menurun. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena kalau kita urutkan dari awal lagi, kenapa sekolah itu membuat rapor berdasarkan ketidakjujuran? Karena rapor tersebut akan digunakan untuk membantu kelulusan. Dengan nilai rapor yang baik, maka kelulusan juga akan baik. Nah, jika semua sekolah melakukan kejujuran, berarti tidak ada sekolah yang memperbaiki nilai buruk para siswanya. Jadi, kemungkinan yang paling benar adalah bahwa tingkat kelulusan menurun. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soalnya udah bukan berdasarkan paragraf 1 lagi, tapi berdasarkan gambar 2. Yang mana gambar 2 itu adalah gambar tabel yang udah aku insert di sini. Berdasarkan gambar 2, manakah pernyataan di bawah yang tepat? Nah, di gambar 2 ini mempresentasikan tabel ya, yang isinya mata pelajaran, presentasi SMA X, SMA Y, SMA Z, dan rata-rata. Untuk mencari pernyataan yang benar, kalian tinggal langsung cocokin satu persatu kalimatnya. Kalau kalian mengamati, option A, B, C adalah kalimat yang sama persis, cuman diganti kata SMA X, Y, dan Z. Nah, untuk option yang A ada urutan tingkat pencapaian kelulusan mata pelajaran dari yang terbesar ke yang terkecil pada SMA Z sama dengan rata-rata. Coba kita cocokin, kalau rata-rata itu urutannya dari bahasa Inggris, matematika, kemudian bahasa Indonesia. Sedangkan di SMA Z urutannya adalah matematika, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Jadi urutannya beda ya sama rata-rata. Jadi option A bukan jawabannya. Terus option B, di SMA Y urutannya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Salah ya, nggak sesuai sama urutan rata-rata. Terus di SMA X urutannya adalah bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Indonesia. Berarti udah sama kayak rata-ratanya. Jadi option yang benar adalah option yang C.
Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Manakah sekolah berikut yang paling baik tingkat kelulusannya? Sekolah yang mempunyai tingkat kelulusan paling baik adalah sekolah yang memiliki presentase yang paling tinggi. Bisa kalian lihat mata pelajaran matematika. SMA Z adalah SMA yang paling unggul, terpaut 20% dari SMA X dan 10% dari SMA Y. Kemudian SMA Z, dia cuma 46%, tapi cuma beda selisih 2% sama SMA Y. Jadi SMA Z masih unggul. Kemudian untuk bahasa Inggris, SMA Z berada pada urutan kedua setelah SMA X. Cuman terpaut 2%, tetap aja SMA Z adalah SMA yang paling unggul tingkat kelulusannya. Jadi opsi yang benar untuk soal nomor 5 ini adalah C, SMA Z. Oke, lanjut, kita masuk ke soal nomor 6. Masih berdasarkan gambar 2, manakah sekolah berikut yang paling rendah tingkat kelulusannya? Nah, untuk melihat tingkat kelulusan paling rendah sama, kalian bisa lihat langsung dari tabelnya. Yang mana di sini adalah atau kalau kalian masih ragu dengan perkiraan kalian bisa menambahkan secara vertikal jumlah persentase di SMA X, Y, dan Z. Jumlah yang paling sedikit menunjukkan bahwa tingkat kelulusan di SMA tersebut adalah yang paling rendah. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 7, masih berdasarkan gambar 2. Pertanyaannya adalah, manakah mata pelajaran di bawah ini yang paling sulit? Gampang banget untuk melihat mata pelajaran yang paling sulit. Kalian bisa lihat di bagian kolom tabel yang memiliki rata yang paling rendah. Di sini yang paling rendah adalah rata bahasa Indonesia. Berarti mata pelajaran yang paling sulit adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan kalau ditanyakan mata pelajaran yang paling mudah adalah yang paling besar presentasinya, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. A few minutes later. Oke, lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 8. Berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Oke, untuk option yang A, bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang tingkat kelulusannya tertinggi di SMA X. Pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, maka option A bukan merupakan jawaban yang tepat. Terus option yang B, matematika merupakan mata pelajaran yang paling tinggi tingkat kelulusannya dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Kalian bisa lihat bahwa pernyataan ini salah. Bahasa Inggris itu punya rata kelulusan 56%, sedangkan matematika cuma punya tingkat kelulusan 55%. Jadi pernyataannya adalah pernyataan yang salah dan option B merupakan jawaban yang benar dari soal ini. Untuk option C, matematika merupakan mata pelajaran dengan tingkat kelulusan terbanyak di sekolah Y, merupakan pernyataan yang benar. Option yang D, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang paling sulit di antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bisa kalian lihat di kalimat ke-10, yaitu bahasa Indonesia mempunyai rata terkecil dibandingkan matematika dan bahasa Inggris. Rata terkecil ini diartikan sebagai tingkat kelulusan paling rendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Option yang E, matematika dan bahasa Inggris lebih tinggi tingkat kelulusannya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kalian langsung dapat menggabungkan kesimpulan dari paragraf 3 dengan pada tabel rata, bahwa benar matematika dan bahasa Inggris memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Lanjut, nomor 9. Berdasarkan paragraf 3, jika rata kelulusan terbesar adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, manakah mata pelajaran yang ratanya persis di bawahnya? Langsung kita lihat aja ke tabel buat memudahkan kalian. Jika bahasa Indonesia memiliki rata paling tinggi, jadi anggap aja 43 itu kalian ganti dengan 100%. Jadi mata pelajaran yang tingkat kelulusannya tepat di bawahnya adalah bahasa Inggris, yang mana 56%, baru kemudian matematika 55%. Jadi jawabannya adalah C, mata pelajaran bahasa Inggris. A few moments later. Soal yang terakhir, soal nomor 10. Berdasarkan paragraf 3, jika tingkat pencapaian kelulusan di SMA X pada mata pelajaran bahasa Inggris adalah yang paling sedikit, manakah sekolah yang memiliki tingkat pencapaian kelulusan bahasa Inggris yang paling tinggi? Jadi anggap aja di SMA X ini, yang awal mulanya tingkat kelulusan bahasa Inggrisnya paling tinggi di antara sekolah lain menjadi yang paling rendah, maka SMA yang memiliki tingkat kelulusan paling tinggi sudah tentu adalah SMA Z, karena dia memiliki angka 63%, sedangkan SMA Y hanya 40%. Jadi jawabannya adalah SMA Z yang merupakan option C,
1 hour later. Oke, segitu aja video dari aku. Untuk kedepannya, aku masih bakal bahas soal-soal UTBK prediksi yang udah pasti tipenya bakal keluar di UTBK 2020. Masih ada banyak banget soal penalaran umum, soal bacaan lainnya, dan aku juga bakal bahas tentang soal-soal kuantitatif yang menjadi momok bagi para calon mahasiswa. Oke, see you in my next video and bye!